Kembali lagi bersama saya Arif Fadil di One on One dan masih bersama dengan tamu malam ini Pak Abdul Mukti. Pak Menteri, zonasi ini kita sudah di Desember ya Pak ya? Sebentar lagi kita tutup tahun, nanti masuk ke Januari 2025 itu nanti waktu itu akan berjalan cepat sekali itu Pak. Ya kan? Nanti di bulan Juni mulai itu Pak penerimaan murid baru ya. Sejauh mana zonasi ini mungkin bisa menjawab kegundahan publik. Baik, jadi soal zonasi ini kami sudah melakukan setidaknya 3 kali pertemuan. Pertama kami mengundang para kepala dinas pendidikan provinsi seluruh Indonesia. Seluruh Indonesia. Kemudian yang kedua kami mengundang para pakar untuk melakukan penelitian dan pengkajian berdasarkan apa yang mereka lakukan sesuai dengan penelitian yang mereka kerjakan. Kemudian yang ketiga juga mengundang dan melibatkan para penyelenggara pendidikan, organisasi-organisasi yang menyelenggarakan pendidikan. Dan karena itu kami juga memang sekarang secara pengkajian itu sudah bisa kita katakan selesai, Mas Arif. Oh iya Pak? Ya, tinggal nanti tunggu saja karena waktu kami bertemu Pak Presiden, beliau menyampaikan agar soal zonasi itu nanti diputuskan dalam sidang kabinet. Jadi deg-degan nggak sih Pak jadinya publik itu? Mungkin publik harus bersabar saja menunggu, tapi intinya kami sampaikan begini. Zonasi itu kan fondasinya ada 4 Mas. Yang pertama adalah memberikan layanan pendidikan yang bermutu. Jadi kita usahakan anak-anak ini punya kesempatan untuk belajar di satuan pendidikan yang bermutu. Yang kedua adalah inklusi sosial. Inklusi sosial. Yang ketiga itu adalah integrasi sosial. Yang keempat kohesi sosial. Nah, itu nilai dasar yang melandasi zonasi. Itu. Karena sebelum ada zonasi kan ada sekolah elit, ada sekolah alit, sekolah kecil, sekolah gede. Yang sekolah elit itu memang ya bayarnya mahal. Kemudian yang belajar juga kelas-kelas elit seperti Mas Arif dan yang lainnya. Waduh, saya mengikuti Bapak loh Pak. Iya. Lulusan madrasah juga. Iya, diantarnya pakai mobil yang juga mobil elit itu kan. Nah yang elit ini kan seadanya, mohon maaf terkesan juga kumuh gitu. Sementara banyak mungkin anak-anak yang punya kemampuan yang hebat itu nggak bisa ke situ. Karena apa? Ya akademiknya mampu tapi uangnya tidak. Nah, ini kan yang kita maksud dengan kesempatan memperoleh pendidikan yang bermutu. Yang kedua inklusi sosial. Karena apa? Zonasi itu sistemnya ada 4 Mas. 1 berdasarkan domisili, tempat tinggal. Yang kedua itu prestasi. Jalurnya ada jalur prestasi. Yang ketiga itu afirmasi. Yang keempat mutasi. Nah, banyak kemudian memang yang misalnya tadi kelompok difabel tadi, itu kan masuk jalur afirmasi. Yang secara ekonomi tidak mampu masuk jalur afirmasi. Tapi juga ada yang menurut tempat tinggal. Nah ini yang kadang-kadang menjadi soal kan ini. Itu yang jadi riak. Kadang sampai ada ngukur berapa meter dari rumah, berapa sudutnya dan sebagainya itu kan. Kemudian prestasi ini juga masih menjadi perdebatan. Karena memang harus kita akui selama ini belum ada panduan yang memudahkan para penyelenggara pendidikan khususnya di level sekolah itu untuk prestasi apa nih yang menjadi prioritas. Sehingga nanti akan kita coba kaji berbagai macam kajian dan pengalaman selama ini dan praktek baik dari beberapa daerah yang sudah melaksanakan zonasi dengan sukses, termasuk praktek gagal juga kita minta kita tampilkan. Kan, prestasi itu kan juga tidak hanya ditentukan oleh 1 tahun terakhir dia aja. Betul, karena itu misalnya prestasinya ini prioritasnya apa? Akademik, olahraga, atau seni misalnya, atau yang lainnya. Jadi pertimbangan. Jadi pertimbangan. Cuma misalnya akademik mungkin nilai rapot. Tetapi karena kan tidak ada ujian kan, jadi akhirnya kan nilai rapot. Nah pertanyaannya banyak yang menyoal nilai rapotnya banyak yang sedekah. Maksudnya harusnya dia mungkin nilainya 6, tapi biar diterima disedekahi jadi sampai 8 atau 9 itu kan. Ini kan jadi persoalan. Secara akademik jadi persoalan. Atau misalnya prestasi olahraga misalnya. Ini olahraga jenis apa? Tingkatannya apa? Sekarang sudah mulai ada kurasi. Artinya sudah ada olahraga yang nanti bisa menjadi pertimbangan itu yang olahraga jenis ini, tingkatannya ini gitu. Tapi juga tidak selalu mudah. Karena misalnya begini, juara sepak bola
pemainnya kan 11. Masa mau dibagi? Nah itu kan kemudian di bawah diimplementasi tidak selalu mudah gitu, termasuk seni kan. Tapi tetap kita akan usaha perbaiki. Ini sudah didetailkan ya Pak, yang tadi kan Bapak sudah kita coba detailkan supaya nanti berbagai penafsiran itu bisa kita coba minimalisir di lapangan gitu. Dan sekarang sudah kita kaji Mas berbagai skenario. Ya ibaratnya tinggal ketuk palu. Nah cuma memang kita harus menunggu karena Pak Presiden memberikan pengarahan kepada kami supaya nanti soal zonasi diputuskan dalam sidang kabinet. Menteri ini kan pembantu presiden. Jadi kami ikut dong apa arahan Pak Presiden. Jadi kebijakan presiden juga berarti. Ya kan yang namanya menteri kan harus sesuai dengan apa yang. Tapi memang benar ini Pak, ini tuh harus dijelaskan kepada publik. Jangan sampai ada lagi nanti publik setiap tahun Pak, ya cari-cari kakak Pak, kartu keluarga, masukin lagi lah anaknya ke situ, ya kan. Yang notabene nanti akan bentrok juga Pak dengan kebijakan pemerintah provinsi itu Pak. Nah itu yang beberapa provinsi ada contoh baik. Misalnya dihitung hubungan familinya seperti apa ini dengan yang kakak baru itu. Kemudian kedua, berapa lama dia tinggal di situ. Itu sudah ada yang mulai melakukan itu. Cuma memang tetap saja merepotkan kan. Karena itu jangan karena itu terus kemudian kita mundur. Dalam pengertian begini, yang memang kurang kita sempurnakan. Betul. Karena kan memang kita namanya sistem kan tentu saja ada plus minusnya. Tapi yang saya kira penting untuk saya jelaskan adalah bahwa zonasi itu adalah teknis, wilayah teknis untuk tadi 4 ini bisa tercapai. Sebab kalau sejak kecil misalnya Mas Arief sudah sekolah jauh dari kampung halaman, dia tidak kenal dengan teman bermain di kampung halamannya. Temennya jauh-jauh semua, begitu dia liburan pulang kampung, nggak punya teman. Jadi itu catatan zonasi di situ juga Pak ya. Makanya kita sebut membangun kohesi sosial, mempererat hubungan sosial. Akhirnya apa? Liburan bukannya bermain sama teman di kampungnya, tapi mainnya gadget, misalnya ya. Atau misalnya malah memilih tidak mau bergaul. Nah, karena itu ketika ada inklusi tadi, kan akhirnya mohon maaf, masyarakat dari kelas ekonomi yang elit, yang atas, itu berbaur dengan yang dari ekonomi bawah, sehingga terbangun inklusi sosial, persatuan, kerukunan. Karena sekolah itu kan punya 2 fungsi. Pertama, fungsi meeting point, tempat terjadinya pertemuan para murid berbagai latar belakang. Yang kedua melting point, ya kan, karena mereka mendapat pendidikan yang sama, berbaur sehingga terbentuk kepribadian Indonesia. Kira-kira begitu semangatnya Mas Arief. Nah untuk UN sendiri bagaimana Pak? Nah begini juga, jadi undang-undang itu menyebutkan bahwa pendidikan itu kan harus ada evaluasi. Nah evaluasi itu ada 3 Mas. Pertama, evaluasi yang diselenggarakan oleh guru. Mas Arief ketika misalnya sudah punya putra ya, misalnya putra-putrinya belajar kan ada evaluasi guru tuh. Ada yang harian, ada yang semesteran, ada yang tengah semester. Nah, itu kan evaluasi oleh guru. Yang kedua, evaluasi oleh pemerintah. Pemerintah itu juga mengevaluasi untuk mengukur ketercapaian belajar dan ketercapaian standar pelayanan minimal. Target ini terpenuhi atau tidak? Kan ada SPM, standar pelayanan minimal. Nah, yang ketiga itu evaluasi untuk lembaga independen. Lembaga independen itu kalau dulu ada namanya BSNP. Jadi penyelenggaraan ujian dulu itu oleh BSNP, Badan Standar Nasional Pendidikan yang saya pernah ketuanya itu. BSNP itu yang menyiapkan soalnya, menyusun sistemnya, karena dia lembaga independen. Nah, tujuannya beda-beda. Kalau yang tadi yang pertama evaluasi oleh guru, itu untuk kemajuan progres belajar. Kemudian evaluasi pemerintah tadi mengukur ketercapaian. Nah, sehingga nanti bisa saja ini bisa melalui ujian, bisa melalui asesmen, atau mungkin cara lain untuk mengetahui ketercapaian dan belajar di situ. Nah, yang ketiga yang oleh independen itu dulu, kan namanya ganti-ganti dulu Mas. Awal-awal dulu ada namanya ujian penghabisan istilahnya itu. Zaman Orde Baru dulu itu. Serem ya Pak ya? Namanya ujian penghabisan. Serem banget itu gitu. Kemudian dulu ada setelah itu namanya ujian negara. Nah, setelah itu kemudian muncul lagi ada dulu EPTA, EPTANAS. Nah, saya mengalami itu Pak. Mas Arief mengalami itu kan. Nah, setelah itu kemudian ada UN. Ada peranya juga loh Pak. Nah, ada pra juga. Nah, kemudian UN itu awalnya dulu itu menjadi penentu kelulusan. Ditentukan dalam kurun waktu berapa hari aja. Dan gitu hanya 3 mata pelajaran atau 4 mata pelajaran. Banyak komplain kan. Akhirnya UN berubah.
tidak menjadi penentu kelulusan. Tidak lagi menentu. Tapi penentu kelulusannya melalui apa? Namanya ujian sekolah berstandar nasional, USBN. Karena itu maka yang menentukan lulus dan tidak itu adalah sekolah. Karena undang-undangnya menyebutkan begitu. Undang-undangnya menyebutkan begitu. Kemudian yang berikutnya UN ditiadakan, diganti asesmen nasional. Yang itu sampling. Jadi tidak semua murid harus ikut. Ibaratnya random sampling. Nah muncul masalah kan, semuanya kan muncul masalah itu. Kenapa muncul masalah? Misalnya beberapa lembaga itu menyoal, kan kami perlunya mengerti kemampuan anak secara individual. Sementara yang ada adalah laporan secara sampling tadi itu. Sehingga kan sempat ada berita misalnya lulusan Indonesia ini tidak diterima di negara tertentu karena tidak ada standarisasinya. Karena itu ini kita lihat semua, tapi prinsipnya begini. Pemerintah itu kan punya tugas menyelenggarakan pemerintahan sesuai dengan undang-undang. Tinggal amanat undang-undangnya seperti apa, peraturan pemerintahan seperti apa, kepentingannya apa. Tapi yang jelas begini, yang namanya prestasi itu kan harus ada ukurannya dong. Ya kan? Nggak mungkin ada orang sekolah tanpa tes gitu kan. Tetap harus ada tes itu. Kemudian yang kedua, perlu ada informasi kepada publik anak ini kemampuannya seberapa. Dan itu kan harus ditentukan berdasarkan sistem evaluasi yang relatif objektif. Yang relatif objektif. Nah, kenapa saya katakan relatif? Misalnya tadi UN itu kan bisa disebut objektif karena memang itu mengukur berdasarkan standar. Tetapi dikatakan relatif. Kenapa relatif? Ya karena memang ada kelemahan-kelemahan di situ. Nah, karena itu kita coba berdasarkan berbagai skenario ini, nanti akan keluar keputusan. Sekarang sudah 90% selesai skenarionya. Sudah selesai skenarionya. Nah, tinggal nanti kan tidak mungkin kita melaksanakan persiapan yang mepet kan. Ini kan sudah 1 semester berjalan. Sudah semester berjalan. Dan biasanya kan kalau ada, itu kan kalau SLTA, SMA itu kan biasanya April. Sementara sekarang kan katakan sudah kita Januari, kan terlalu mepet ya, harus menyiapkan berbagai hal. Kemudian yang berikutnya juga sistemnya juga harus kita pastikan. Sehingga nanti mungkin Mas Arief, ini ada bocoran, akan ada sistem penilaian yang mungkin keluar dari yang sudah ada. Keluar dari yang selama ini sudah banyak beredar. Agak out of the box nanti solusinya. Gitu ya Pak? Saya mencium-cium kok kayak ada dimunculkan lagi ya Pak ya, berarti ya Pak ya? Belum ada keputusan. Tapi evaluasinya harus ada. Betul, sepakat. Yang namanya evaluasi harus ada dong. Orang kita menyelenggarakan training saja juga minta ada evaluasi kok. Iya kan? Kita siaran begini kan juga ada evaluasi penonton. Pak, kalau dikatakan 90% tadi itu Pak ya, tapi itu kan juga sudah melibatkan dan sudah disosialisasikan kepada sejumlah stakeholder loh Pak, termasuk juga lembaga-lembaga yang mungkin selama ini juga agak sedikit memberikan kritik gitu loh Pak. Mungkin dijawabnya nanti Pak, kita tahan dulu boleh? Ya, kita kasih spill dikit lah ya Pak ya. One on one akan kembali saat lagi, tetaplah bersama kami.